Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film The First Time tahun 1969. Ini tahun dimana bapak mama kita masih pada bocil. Film ini kan bercerita tentang pengalaman tiga anak muda yang punya keinginan buat berwiwi. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Ada tiga anak cowok yang udah berteman dari sejak bocil. Kenny, Mike, dan Tommy. Dari naik sepeda, godain cewek-cewek, berenang di danau. Kayak gitulah kerjaan mereka tiap hari. Orang ini tiga tinggal di kampung. Tempat aja yang kampung, tapi tetap aja luar negeri ya kan. Saat udah lulus SMA, Kenny disuruh bapaknya buat kuliah di Amerika Serikat. Sekalian tinggal sama kakek nenek. Suatu saat di siang bolong, Kenny lagi terbengong di luar. Mendadak Pamela, sekretaris kantor bapaknya, datang ke rumah. Mata si Kenny langsung terfokus ke bokong. Ya namanya lagi masa pubertas, isi otak bokep semua. Nengok yang bahenol dikit, langsung terpancing burung itu. Hey Kenny, bapak ada di rumah? Aku mau ngasih berkas-berkas kantor. Ada kok di dalam, masuk aja kak. Jadi bapak si Kenny ini ada proyek penting di luar kota. Itulah makanya si Kenny disuruh kuliah di sana. Karena mamanya juga udah gak ada, dan gak ada yang ngurus dia di situ. Ternyata kan weh, si Pamela ada hubungan spesial dengan si bapak. Oh mak, mantap-mantap dengan sekretaris sendiri. Enaklah kerja di luar kotanya, biar sekalian mantap-mantap pulanya ya kan. Pas orang itu dua lagi cipoan, ketengok pula sama Kenny. Oh alah, udah nyuri start duluan bapak awak rupanya. Gaslah terus pak. Hari keberangkatan tiba. Kenny diantar ke bandara sama bapak, Mike dan Tommy. Ya namanya juga perpisahan. Mereka jadi saling sedih dengan kepergiannya. Jangan lupa kau kirim surat sama kami Ken. Jangan pula sombong kali kau geng. Mentang-mentang udah jadi anak kota nanti. Oke? Slow aja lah Glenn. Nih uang jajan buat kau. Bebeklah di sana ya. Kau dengar-dengar nasihat opungmu di sana ya Ken. Ding nung ning nung. Pesawat WW69 tujuan United States telah tiba. Penumpang diharapkan segera memasuki pesawat. Terima kasih and cheers. Akhirnya Kenny pergi ninggalin kampung halaman. Sesampai di sana, ternyata nggak terlampau enak kali kehidupan dia. Di dalam isi surat yang mau dikasih ke Mike dan Tommy, dia nulis banyak kebohongan. Dibilang opungnya menyenangkan, padahal orang itu asik dengan kesibukan masing-masing. Di kampus, dia mau dipilih jadi kapten baseball. Padahal cuma duduk-duduk nonton aja dia di situ. Ada danau yang besar buat berenang, padahal cuma kolam main anak-anak. Waktu dia lagi nongkrong di kafe, dia ngedengar percakapan dua orang yang lagi ngomongin tentang dugem. Kenny make cerita orang itu di suratnya. Dia ngasih tahu kalau dia mantap-mantap sama cewek seksi bahenol bernama Rosie yang ketemu di bar Kanada. Semua hal bohong itu ditulis biar Mike dan Tommy ngira kalau pergaulan dia di situ enak-enak. Beberapa bulan kemudian, di saat siang bolong, Kenny lagi nengokin cewek mandi sabun. Wih, paten kali ya orang kedua. Maulah aku jadi mobilnya biar bisa dimandiin juga. Kenny, muka aja yang kelihatan polos, tapi isi otak bokep semua. Mendadak di hari itu, dia dapat telepon dari Mike dan Tommy. Woi, Rapet! Apa kabar kau, geng? Kau tahu, kami sekarang lagi ada di Amerika Serikat. Ih, serius, Glenn? Kok tiba-tiba pula? Kok gak ngabarin kalian dua? Ya gara-gara isi surat kau lah ini. Udah nabung kami, sekarang lagi nyewa hotel. Bisa kau bawa si Rosie kemari? Biar pengencrotan dulu kita. Kenny terbengong panik. Padahal isi surat kemarin cuma kebohongan dia. Orang itu dua malah kepancing. Belain jauh-jauh datang ke situ hanya untuk bermantap-mantap sama cewek yang Kenny ceritain di suratnya. Ya udah kalian tunggu aku. Bentar lagi aku sampai ke sana. Si Kenny terbodoh macam ayam sakit. Dia mikir kayak mana cara bisa ngeles dari mereka. Kalau nanti jujur malah dibully pula gara-gara udah buat surat yang berisikan kebohongan. Akhirnya ketemulah orang ini di hotel. Aturannya ya kan kalau ketemuan sama sahabat, alasannya karena kangen, udah lama gak ketemu. Orang ini dua malah karena pengen mantap-mantap sama cewek dugem. Kacau kali bah. Ya aku pun kayak gitu juga nya. Tapi maunya kan say hello dulu sama keluarga kawan, makan bareng, jalan-jalan. Abis itu barulah cari cewek buat mantap-mantap. Betul gak weh? Sebelum pergi, mereka nyoba minuman anggur yang dikasih sama orang hotel. Cheers! Pas udah keminum, langsung jelek muka orang itu semua. Biasa minum soda aja sosokan mau mantap-mantap.
Bocil. Saat udah di luar, Kenny ngeles karena nyewa lon. Biayanya mahal. Tapi Mike dan Tommy nggak peduli. Slow aja kok Ken, uang kami cukup kok. Mana tahu ada diskon sama kami ya kan? Diskon pula dibilang orang itu. Yang kalian kiranya kayak beli sempak BH di pajak. Pergilah mereka ke terminal buat naik bus tujuan Kanada. Dalam perjalanan, si Mike girang kali bawaannya. Udah pengen style gaco aja. Kalau Tommy terotak dia, masih perjaka pulanya. Gak tahu apa yang harus dilakukan pas mantap-mantap nanti. Kalau si Kenny juga terotak, dia kan belum pernah ke sana. Ya mana tahu tempat nyari cewek mantap-mantap di mana. Perhentian bus di jembatan Rainbow Bridge. Jadi kan, ada jembatan yang menghubungkan perbatasan negara Amerika Serikat dan Kanada. Kalau kalian nanti ke sana, jembatan itu sering dipakai sama orang buat foto-foto. Karena di seberang Rainbow Bridge ada pemandangan air terjun Niagara. Paten kali lah tempat itu pokoknya. Mau masuk ke wilayah Kanada nggak sembarangan weh. Ada penjaga yang menginterogasi wisatawan. Nanya-nanyain apa tujuan ke Kanada. Kayak gitu memang, supaya imigran gelap nggak sembarangan masuk ke sana. Untungnya si Kenny ngajarin orang itu dua, biar bisa jawab pertanyaan dari si penjaga. Sampai juga lah akhirnya orang itu di wilayah Kanada. Jadi Acem nih Ken, di mana tempat cewek-cewek dugem yang kau bilang kemarin? Kok asik itu aja yang kalian tanya? Sabar napa? Jalan-jalan dulu kita. Caklah kalian pikir, masa ke Kanada cuma pengen wiwi? Kan gak cocok kalian rasa. Mike dan Tommy setuju dengan usulan Kenny. Biar otak bokep mereka teralihkan, dia berencana ngebawa mereka keliling sampai capek. Dari makan es krim, pergi ke museum, nengok air terjun Niagara dari dekat. Tapi setelah semua dilakukan, Mike udah gelisah nanyain tempat dugem. Oi Ken, udah semua tempat wisata kita datangin. Sekarang kita ke bar aja nyari Rosie si cewek yang bisa dipakai itu. Gak usah banyak cengkunek kau. Cukup jalan-jalannya. Kami mau mantap-mantap sekarang. Gak bisa ngelak lagi, Kenny terpaksa nyari tempat dugem tersebut. Padahal dia sendiri gak tahu di mana tempat wiwi. Bolak-balik ke sana kemari, gak tahu entah mau kemana. Si Kenny gak mau jujur kalau itu cuma kebohongan. Gak mau pula nanti orang ini berkawan lagi. Dan tiba-tiba aja, itu dia weh tempatnya. Di sini aku kemarin jumpa sama cewek seksi. Aduh, kayaknya tempat ini udah digusur lah weh. Sorry lah ya, jadi gak bisa kalian mantap-mantap. Mike dan Tommy gak nyerah gitu aja. Mereka nyari cara biar bisa dapat tempat yang lain. Ya namanya juga sange udah sampai ke Ubun. Harus dapat hari itu juga. Dengan nekat, Mike nanya sama supir taksi. Selamat siang pak, tahu di mana Gang Doli tempat wiwi nggak? Wup, langsung dapat. Nggak pakai lama, akhirnya tempat dugem ketemu. Wih, paten kali kok ya Mike. Memang si Kenny ini nggak kepake jadi kawan. Banyak kali modusnya. Masuk orang yang tiga ke dalam bar. Di situ, mereka nengok ada banyak cewek joget-joget. Wih, ngeri kali pakaian orang itu kan weh. Tahu kalian kertas manila kilap? Kertas yang biasa dipakai buat praktek pelajaran kesenian di sekolah. Kayak gitu kan warnanya. Ada-ada aja pakaian orang tahun 69. Sampai nelan ludah mereka nengokinnya. Awas muncrat duluan pula nanti kalian. Dari balik sudut, ada cewek cantik, hot, aduhai, mantap, lagi tampak kebingungan. Asik nelpon aja kerjaannya. Gak tahu entah siapa yang ditelepon. Dipikir orang itu tiga, cewek ini pelayan bar di situ. Saat lagi mesan bir, bartender tahu kalau mereka ini masih usia bocil. So-soan kalian mau pesan cewek dan bir. Kenceng aja belum lurus. Cabut dari sini kalian, belajar sana. Besok masih masuk sekolah kan lapet. Ngedengar ocehan si bartender, Mike jadi marah. Dia gak terima dengan ejekan itu. Sebelum keluar dari bar, Mike sengaja godain cewek yang lagi nelpon, biar si bartender gondok. Hai sayang, kau terlalu cantik di sini. Ayo ku aja ke tempat yang lebih bertata krama daripada tempat yang kayak gini. Udah cuma bilang gitu aja. Abis itu mereka langsung cabut keluar dari sana. Nggak disangka, ternyata cewek tadi mau ikut sama mereka. Serius kau mau ikut? Bertiga kami nih loh. Nggak apa-apa kan? Senang kegirangan lah orang itu. Oh iya, nama cewek ini Anna. Sebelum masuk ke pos penjaga perbatasan negara, Anna ngasih tahu kalau dia nggak punya paspor buat nyebrang sana. Apalagi dia ini orang Inggris, jadi aksen bicara pun beda. Dia takut ketahuan, dipikir pula nanti imigran gelap. Slow aja Kona, nanti kami bantu biar bisa lolos dari penjaga. Betul aja, hampir aja orang ini ketahuan. Mereka udah kembut ketakutan kali. Tapi akhirnya Anna berhasil lolos. Wes, senang kali orang ini.
Jadi orang ini sebenarnya udah salah paham dari awal. Dipikir mereka si Ana ini cewek siap pakai. Padahal bukan. Dia mau ketemuan sama orangnya. Gara-gara nggak ada paspor dan terjebak sendirian di Kanada, makanya dia butuh bantuan supaya bisa masuk ke negara Amerika Serikat. Ana mau pergi ke terminal berpulang. Tapi mereka ngerencanain supaya si Ana bisa kecapean jalan-jalan. Habis itu bisa dibawa nginap di kamar hotel. Ya dia setuju-setuju aja. Karena bus keberangkatan selanjutnya juga datang 1 jam lagi. Sekali lagi mereka pergi ke air terjun Niagara. Di sana Kenny sangat peduli dengan Ana. Udah mulailah muncul benih-benih cinta, walaupun hanya sebesar upil. Abis dari sana, Kenny ngobrol berdua sama dia. Kenny curhat tentang bapaknya yang mau nikah lagi dengan sekretaris kantor. Sejenak tampak seolah-olah Ana bisa ngerasain hal tersebut. Weh, busnya udah datang. Cepat, nanti kita ketinggalan. Di dalam bus, Mike dan Tommy sibuk kali nyari perhatian. Ngebacot aja orang kedua selama perjalanan. Mata Ana tertuju ke Kenny. Dia suka karena Kenny pendiam, gak banyak bacot kayak mereka. Akhirnya sampai mereka di kota tujuan. Ana masih aja sibuk nelponin orang yang mau ngejemput dia. Tapi percuma, gak ada hasilnya. Kenny, Mike, Tommy, makasih lah ya untuk kesenangan 1 hari ini. Terima kasih juga buat bantuan yang tadi. Aku nunggu di dalam aja. Mungkin besok pagi kawan aku datang buat ngejemput. Mike gak nyerah. Dia gak mau usaha capek 1 hari ini, sia-sia gak ada hasil. Ana, ngapain pula kau nunggu di dalam sana? Bagus kau tidur di kamar hotel kami. Tenang aja, gak ngerepotin kok. Biar aman ya kan? Awalnya Ana gak enak ngerepotin. Tapi karena badan udah capek kali, akhirnya Ana setuju buat nginap di hotel. Pas masuk ke dalam lift, penjaga sampai terbengong nengokin orang itu. Dalam hati udah mikir yang enggak. Oh mak, mau main berempat kayaknya orang ini. Lanjutkanlah boy, nikmati masa muda yang singkat ini. Setelah nyari 1 harian, akhirnya cewek yang mau diajak mantap-mantap sampai di kamar mereka. Ana pikir dia hanya tidur sendirian. Waktu dia mau buka baju, langsung keluar orang itu buat Om Bimpa. Yo boy, sweet dulu kita. Siapa yang bakalan masuk duluan buat Wiwi sama Ana? Om Bimpa layo gambreng. Si Mike dapat jatah pertama. Doain aku ya weh, biar kuat banyak ronde. Saat Mike masuk ke dalam, ternyata Ana udah tertidur pulas. Nggak taunya, terbalik otak si Mike 180 derajat. Tadi siang sangean kali, sekarang nggak berkutik. Dia nggak berani ngapa-ngapain Ana. Waduh, kayak mana pula caranya? Dari atas ke bawah, atau bawah ke atas duluan ya? Nembak luar atau dalam ya? Ya, nggak bawa balon pengaman pula aku. Bunting pula nanti dia. Terbodoh si Mike macam ayam sakit. Di luar, Tommy dan Kenny lagi nunggu giliran. Udah gak sabar kali si Kenny buat setel gaco. Namanya juga baru pertama kali, jadi pada bergugupan lah orang ini. Akhirnya Mike nyerah dengan keadaan celana masih kering. Dia langsung bergegas pergi dari sana. Dia gak mau ngasih tahu apa yang udah terjadi di dalam. Sorry ya kawan-kawan, capek kali dengkulku ini. Mau ke kafe bawah dulu aku buat isi tenaga, oke? Lanjutlah giliran kalian. Sekarang giliran Tommy masuk. Ana, kok gak bangun-bangun? Apa udah kecapean dibuat si Mike tadi? Aku buka aja bajuku, biar langsung kugas. Ana bangun, ini aku Tommy. Kaunya itu Tom, ada apa? Ih, apa pula ini? Ana sangat kebingungan. Ngapain pula si Tommy masuk sambil buka baju? Karena Tommy udah ngerasa minder duluan, dia mohon-mohon agar nanti dia bilang sama yang lain kalau goyangannya mantap. Dia gak mau diejek-ejekin sama yang lain. Ana, ini duit buat kau. Tapi kau kasih tau lah sama mereka nanti kalau genjotan aku paten. Cocok kau rasa? Ana akhirnya paham maksud semua ini. Mereka udah salah paham karena nganggap dia sebagai cewek sewaan karena jumpa di bar tadi. Kau ambil aja duit kau ini, gak perlu aku. Ngapain aku bilang sama mereka tentang hal yang gak aku buat? Tommy keluar kamar dengan muka malu. Tapi biar gak kelihatan sama Kenny. Hei Ana, makasih yo. Goyangan kau, paten kali ah. Sama kayak Tommy, Mike dengan wajah yang pura-pura bahagia gak mau ngasih tahu apa kejadian di dalam barusan. Saat Kenny mau masuk ke dalam, gak sengaja dia ngedengar percakapan Ana yang lagi teleponan. Disinilah baru ketahuan, ternyata si Ana ini pelakor. Dia sekretaris yang dipakai sama bosnya. Tadi siang dia udah janjian di bar, tapi si bos gak datang-datang. Dan sekarang lewat telepon, mendadak si bos ninggalin dia gitu aja, dengan alasan mau setia dengan bininya. Ya tentu aja Ana sangat sedih, karena udah dicampain gitu aja, tanpa dipakai sama sekali.
Dia merasa tertipu dan gak berguna. Mendengar suara tangisan, ngebuat Kenny langsung masuk ke dalam. Awalnya Anna mau bergegas pergi dari sana dengan perasaan yang campur aduk. Dari dicampain sama bos, habis itu dikira cewek siap pakai sama bocil-bocil. Pokoknya kacau kali lah perasaannya. Namun di malam itu Kenny dan Anna saling curhat. Kenny cerita sedih karena selama hidupnya dia belum pernah diterima sama cewek. Bahkan cipokan aja pun belum pernah. Tommy dan Mike selalu ngejek dia. Makanya Kenny buat kabar bohong diisi surat. Ya udahlah Anna, gue bantu lagi kau biar bisa sampai rumah. Gak tega aku ngeliat kau dicampain kayak gitu. Anna terpesona dengan perkataan dan niat baik Kenny. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Mereka dua berwi-wi dengan mesra. Muka polos, anak baik-baik. Ujung-ujungnya dia juga yang beruntung dapat pengencrotan. Gak kayak Tommy dan Mike yang banyak bacot aja. Selesai goyang-goyang mantap, Kenny jumpain mereka di cafe hotel. Weh, capek kali lah aku. Mau balik aja aku langsung ke rumah. Gak bisa aku nginap sama kalian. Soalnya besok ada kerjaan dari opung aku. Lagian si Ana juga mau pulang malam ini. Jadi sekalian aja lah aku antar dia. Oke lah Ken, selalu aja kau. Besok lah aku jumpain kalian lagi ya. Waktu Kenny udah pergi, Tom, kayaknya si Kenny gak berhasil wiwi sama Ana. Kasian kali ya dia. Oh alah, masih aja banyak bacot orang dua. Kalian yang kasian woi, malulah. Di penghujung film, Ana ngasih tahu kalau tidak ada yang terjadi sama dirinya dengan Tommy dan Mike di kamar. Dan dia juga ngasih tahu kesalahpahaman yang mereka pikir kalau dia adalah cewek sewaan dari bar. Ana, aku sangat cinta dirimu. Kenny, kau selesain dulu kuliahmu. Kalau kita berjodoh, suatu saat pasti kita bakal ketemu lagi. Makasih ya Ken, udah ngehibur aku malam ini. Udahlah, sampai sini aja kau ngantar aku. Lanjutlah kembali kehidupanmu. Mereka ngelakuin cipuan perpisahan. Akhirnya Ana pergi ninggalin Kenny. Dengan pasrah, berharap suatu saat bakal ketemu lagi, Kenny ikhlas dengan kepergiannya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film The First Time tahun 1969. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah belajar baik-baik, sukseskanlah diri dulu. Kalau masih dikasih uang jajan sama mama, jangan sosokan mau mantap-mantap. Cocok kalian rasa weh. Dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya weh. Oke? Maaf kalau uploadnya agak lama, karena aku ngerjain channel ini sendiri weh. Biasalah. Ya udahlah dulu ya. Terima kasih and